Silakan duduk saudara. Kita baca dalam Mazmur 40 saudara. Mazmur 40 ayat yang keempat. Saudara dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa katanya? Untuk memuji Allah kita. Ya saudara, pujian, penyembahan adalah bentuk yang apa? Kita sebagai orang percaya saudara harus melakukannya ini. Banyak orang berkata apakah selalu mesti nyanyi? Enggak saudara. Yang penting hatimu. Ada orang mungkin juga saudara di tempat ini saudara nyanyi di sini. Tapi hatimu nggak tahu kemana-mana saudara. Itu bukan penyembahan saudara. Ya, dan di dalam gereja ini bukan juga karaoke saudara. Ya, untuk kepuasan karena saudara senang nyanyi. Tidak. Tapi kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang tatkala kita juga menyanyikan sesuatu. Karena itu terjadi saudara, karena ada hubungan. Hubungan kita dengan Allah kita, hubungan kita dengan pencipta kita, dan hubungan kita karena kita tahu ada sesuatu yang lebih berkuasa dari kita. Saudara. Nah, hubungan ini penting saudara. Dan kalau saudara nggak ngerti ini, makanya saudara ada banyak orang ke gereja tapi tidak pernah jadi gereja. Ada banyak orang bernyanyi tapi juga hatinya, hidupnya tidak berubah saudara. Hubungan kita dengan Tuhan ini akan melahirkan banyak nyanyian baru dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin saudara? Ya karena saudara firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Ya coba slide-nya boleh. Ya nyanyian baru adalah tanda bahwa kita hidup kita ini sudah disentuh, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Makanya ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Sesuatu apa ya? Karena kita punya pengalaman dengan Tuhan kita saudara. Lahirlah lagu. Ya. Kalau saudara juga baca Raja Daud saudara, ini mengekspresikannya di dalam seluruh kehidupan dia. Pada waktu juga dia di mana saja, dalam keadaan apa saja saudara, dia berusaha untuk juga mengungkapkan hatinya dengan Tuhan. Apakah juga saudara dan saya juga ini melakukan seperti apa yang Raja Daud juga lakukan? Dikatakan katanya apa? Supaya katanya banyak orang melihat. Ini tujuan, banyak orang melihat. Supaya kehidupan saudara menjadi etalase saudara. Bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup. Tuhan itu ajaib. Haleluya. Ada amin? Ya, Tuhan itu bisa melakukan apa saja yang dia mau. Lebih dari apa yang kita tahu. Ya, apa yang kita mampu. Ada amin saudara? Boleh? Saudara kita nyanyikan lagu ini tadi. Saudara tahu bahwa Tuhan lebih tahu dari saudara? Apa saudara yang lebih pintar dari Tuhan? Saudara? Jangan terbalik ini. Mungkin karena kita ada pemikiran yang terbalik ini saudara. Membuat Tuhan gak bisa bekerja loh saudara. Ya tapi kalau saudara mengerti ini. Tatkala engkau menyanyi. Engkau menyanyi. Karena engkau tahu dia adalah Allah yang terbaik buat saudara. Dia adalah Allah yang mampu mengubahkan. Memulihkan kita. Ada amin? Boleh kita nyanyikan lagi. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih memulih hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang Saudara, kita kadang-kadang ragu dengan Tuhan. Karena saudara ada ketakutan yang menguasai dalam diri kita. Orang yang ada di dalam damai sejahtera Tuhan, pasti dia mendapatkan hikmat,
mendapatkan jawaban, mendapatkan jalan. Saya tidak tahu saudara apa yang sedang saudara juga hadapi. Bolehkah saudara hari ini, saat ini saudara bisa mendapatkan sesuatu jalan itu. Waktu tadi kita katakan, ku berserah, percaya hanya Yesus penolong. Atau mungkin saudara masih berpikir, saya masih ada kekuatan saya, uang saya, kekuasaan saya, otoritas saya, kedudukan saya. No way. Semua mesti ditanggalkan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau mesti menyerahkan sepenuhnya. Ya, ada amin? Kau bisa melihat ini? Coba lihat tanganmu. Apa yang kau lihat? Masih kosong? Apa engkau sudah lihat sesuatu? Tuhan sudah sediakan di sini. Engkau bisa lihat dengan mata imanmu. Percaya, imanmu. Saudara, Daud tidak melihat Goliatnya, saudara. Tapi saudara, dia punya pengalaman dengan Allahnya. Itu yang menjadi dasar dia, saudara. Dengan berhadapan dengan Goliat. Saudara nangkap gak nih? Hah? Kayaknya saudara masih lihat, masalahmu terlalu besar ini. Coba lihat tanganmu. Ada apa di tanganmu? Ada 5 batu licin yang ada di tanganmu. Kau siap, saudara? Daud juga tidak berpikir buat apa ini batu. Tapi saudara, karena dia biasa melakukan itu. Waktu dia berhadapan dengan beruang, dia biasa saudara melakukan itu. Pada waktu juga ada domba-domba yang dititipkan oleh juga ayahnya ini, saudara. Yang juga mengalami daripada juga jalan-jalan yang sesat. Dan dia biasa menggunakan ini. Imanmu yang kau mesti gunakan. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya lagi Venice. Lagi ya. Lihat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Saudara, semua nyanyian baru saudara. Slide berikutnya boleh? Semua nyanyian baru saudara, itu terjadi ya, lahir saudara dari suatu proses. Gak ada yang terjadi begitu saja. Ya, saya pernah mendengar satu orang karena dia mengalami begitu terpuruknya saudara. Sampai lahirlah lagu yang kita kenal katanya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi apa? Kau membentuk jana hatiku, oh Bapa, ajarku mengerti sebuah
yang lalu memberi, mengalir yang tiada pernah berhenti. Pengalamanmu dengan bapakmu itu adalah proses yang panjang. Anak lahir, saudara, dia dirawat sama ibunya, dia dirawat sama orang tuanya. Pengenalan daripada juga pribadi-pribadi yang dia juga awal dalam hidupnya itu adalah orang tuanya. Saudara, dengan Allahmu, waktu engkau lahir baru, apa pengalaman? Adakah hal-hal yang negatif yang iblis taruhkan dalam pikiran? Kalau mungkin juga ada hal-hal yang terjadi yang mungkin secara manusia berpikirnya itu tidak baik, saudara. Tapi itu adalah proses. Proses yang harus saudara lewati. Ada penolakan? Mungkin saudara pernah difitnah, saya tidak tahu. Atau saudara pernah diolok orang. Mazmur pasal 40, saudara. Mazmur 40 ayat yang kedua ini. Saudara berkata apa, saudara? Dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dia. Ya. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saudara, pemazmur itu begitu yakin sekali, saudara. Di dalam semua proses ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ya, karena saudara tahu kenapa? Dia lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Nangkap ya? Kembali lagi. Karena engkau tahu, dia juga sanggup. Kalau juga di dalam proses itu sudah kita gagal, Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Haleluya. Mulai nih. Saudara nangkap? Nangkap? Kita berserah, ya. Kita percaya kepada dia. Karena dasarnya karena kita tahu yang terbaik itu adanya di dalam Tuhan kita. Nah, baru nyanyian itu keluar. Yang mungkin biasa kita dengar, saudara, di hari-hari kita, dalam hidup kita. Tapi waktu saudara di dalam lembah kekelaman itu, saudara, nyanyian yang biasa saudara dengar. Tapi itu menjadi satu nyanyian yang baru. Yang bisa membawa saudara untuk saudara mengenal Tuhanmu dengan lebih dekat. Ada amin? Sekali lagi, nyanyikan tadi. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jadi saudara, kalau saudara di dalam keadaan satu situasi tertentu atau dalam ya boleh dikatakan lembah-lembah kekelaman saudara. Tapi Daud melihat itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan saudara. Tapi dia bisa melahirkan dari proses itu saudara. Satu mazmur yang sampai hari ini saudara sering dibacakan oleh mungkin hampir seluruh umat Kristen di dunia ini. Mazmur 23 itu. Ya. Jadi nyanyian baru tidak muncul dari hidup yang selalu mudah, saudara. Ya, Tuhan sering izinkan kita untuk masuk lubang, ya.
Supaya kita mengalami pertolongan yang nyata dari Tuhan. Memang ini tidak enak saudara. Tapi percayalah. Tuhan sedang mengerjakan ini. Ya. Coba saudara taruhkan tanganmu di dadamu. Saudara, miliki iman ini. Iman untuk engkau menang atas proses ini. Ya, iman untuk engkau menang atas proses ini. Tidak mudah memang saudara. Ya. Dan kau percaya bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan ini. Ya, sekali lagi, taruhkan tanganmu di dadamu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Belum ku coba semua yang ku bisa berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Katakan ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Terima ini saudara. Aku menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Coba lihat lagi tangan. Kau sudah lihat apa rencana Tuhan? Apa yang dia inginkan? Proses ini saudara adalah proses untuk kita menjadi orang yang dewasa. Dewasa di dalam berpikir. Dewasa di dalam kita berkata-kata. Dewasa untuk kita juga bisa berespon. Ya, karena rencana Tuhan yang kita tahu saudara. Itu lebih indah. Ya, bahkan juga kita promo mengatakan semua pencobaan, semua juga penderitaan yang kita alami, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan dapat, jauh saudara. Jadi kita mesti lihat. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Coba bilang kanan kiri saudara. Jangan pernah menyerah. Ya. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat saudara. Ya, sekali lagi, taruhkan tanganmu ini. Yang ada rencana Tuhan, yang ada segala-galanya di dalam hidupmu. Sekali lagi loh saudara. Kalau saudara belum melihat di tanganmu apa yang Tuhan sudah sediakan, ini yang saudara mesti belajar terus. Ya, hatiku. Ada amin? Coba ngomong lagi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku berserah kepada
kepada kehendak-Mu. Ku percaya rencana, sekali lagi, ku tak akan menyerah kepada sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar, saudara. Walaupun mungkin juga nyanyiannya sudah lama, tapi nyanyian yang keluar karena saudara mendapatkan satu pencerahan lewat itu. Nah, itu adalah nyanyian baru buat saudara. Mungkin buat orang lain itu lagu-lagu biasa saja. Tidak mengubahmu, tidak juga membawa engkau kemana-mana. Ya, bahkan juga membuat engkau lebih susah kali. Tapi saudara, buat kita, buat mereka ya, buat mereka itu bikin susah. Tapi buat kita saudara, kita mendapatkan penyerahan. Kita mendapatkan pengharapan. Dan saudara mesti mendapatkan ini. Karena Tuhan kita real, saudara. Dan ibadah kita real. Tuhan ada di sini, ada amin. Jadi jangan takut lagi. Coba sekali lagi ya. Katakan ini. Ku tak akan menyerah. Boleh bangkit berdiri? Pada apapun sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku ini kuncinya saudara. Kehendak hatiku percaya. Haleluya. Silakan duduk. Bagian yang kedua. Jadi proses. Saudara bisa bersuka cita? Saudara bisa bersuka cita? Saudara, Daud saudara, dari sejak dia diurapi saudara, itu perjalanannya nggak mulus loh saudara. Ada kurang lebih mungkin 25 tahun kali saudara, untuk dia bisa menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan. Dan Tuhan persiapkan Samuel juga loh saudara. Dari Samuel ini adalah seorang nabi yang memang lahir dari kemustahilan saudara. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ini saudara dengan luar biasa sekali. Ya, bahwa Tuhan itu meluaskan saudara, itu kandungan daripada siapa itu? Si Lea ya? Hah? Hana. Ya saudara, itu katanya kering. Nggak mungkin, nggak bisa saudara. Tapi Hana itu berdoa dan dia berdoa dan berseru. Dan dia berkata, kalau anak ini lahir, aku akan serahkan kepadamu. Saudara, kadang-kadang kenapa proses itu panjang saudara? Karena kita nggak pernah untuk berserah. Kita masih mau coba dengan ini, kita mau coba dengan itu. Tapi itu bukan jalan Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa Tuhan luaskan? Karena Tuhan ingin mendewasakan saudara. Engkau boleh lakukan apa saja saudara. Tapi kalau engkau belajar untuk, katanya apa? Tetapi ku berserah kepada Saudara tahu Tuhan Yesus? Dia sebagai anak saudara. Di dalam Filipi itu dituliskan. Dia sebagai anak. Sebagai manusia bahkan dikatakan katanya. Dia belajar untuk merendahkan diri. Itu tuh proses saudara. Tidak mudah. Belajar untuk merendahkan diri. Menjadi sama seperti kita. Karena semua kekuasaan yang ada pada dia. Dia coba untuk melepaskannya. Dan dikatakan katanya dengan lebih jelas lagi saudara. Bahwa juga apa? Dia mau belajar taat sampai taat mati di atas kayu salib. Saudara, karena Tuhan mau benar-benar ego kita mati. Kalau ego kita udah mati, ada sesuatu
yang akan terjadi. Ada amin? Seseorang saudara yang sudah keluar dari sakit berat mungkin saudara, udah mau mati. Pasti kalau hidup lagi saudara, dia akan tahu diri untuk hidupnya. Benar gak? Ya? Saya tahu beberapa orang saudara di jemaat. Satu waktu saudara itu keringat di muka dia saudara itu udah kayak jagung semua saudara. Karena kebetulan saudara dia lagi juga, ini ada satu komsel sama salah satu dokter. Dia katakan, kenapa Pak? Bapak ini kenapa? Dia diem aja gitu. Bapak kena stroke kali ini katanya. Langsung dia dibawa saudara ke UGD. Istrinya juga bingung, diajak ngomong kok diem gitu loh. Kenapa ini? Diem gitu ya. Haleluya. Makanya saudara jangan diem-diem aja kalau ditanya ya. Ya. Kita takut saudara kenapa-napa gitu loh. Mesti nyaut. Haleluya. Saudara pas sampai di rumah sakit saudara. Dibilang wah ini stroke. Untung katanya juga dibawa. Dan setelah itu saudara. Dia ngalamin. Udah gitu saudara. Saya masih ingat. Saya kunjungan. Saya bilang. Pak kenapa mukanya gelap? Wah muka suami saya gelap. Iya kayaknya pindah ini. Ini ada roh maut kali. Waduh, kita doain saudara dalam nama Yesus. Langsung dipindahin saudara. Rupanya, ini belum ditanganin apa-apa. Waduh, saya bilang, ini rumah sakit bagaimana? Saya bilang, udah, pindahin aja. Nah kebetulan ada kenalan saudara, langsung dipindahin. Langsung dikerjakan, dikasih kateter, langsung saudara dipasang ring. Besokannya saya kunjungan, ya ampun. Nah yang kayak begini dong mukanya bagus saya bilang. Kemarin tuh gelap bener loh Pak. Iya loh, hampir saya lewat tuh Pak katanya. Ini laman sedikit kata dokter, lewat ini. Kenapa belum ada? Ya dokternya katanya juga belum ada, katanya juga dokter jantungnya. Wah saya bilang bagaimana ini, penanganan gak dilakukan. Nah itu loh saudara. Saudara hidup kita di tangan Tuhan. Ada amin? Tapi ada bagian yang kita mesti ikuti saudara. Proses ini memang tidak mudah. Tapi percayalah. Apa yang Tuhan juga luaskan, pasti Tuhan akan kerjakan. Ya, yang kedua, saudara, nyanyian baru itu adalah respon atau bukan sekedar emosi, saudara. Ya, slide berikut. Mazmur 98 ayat 1 ini mengatakan katanya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi saudara, nyanyian baru itu bisa lahir juga saudara, karena respon kita saudara kepada juga apa yang kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi nyanyian baru itu bukan soal musik baru ya, tetapi ini respon hati yang terhadap karya Tuhan. Ya, dulu mengeluh, nah sekarang berubah saudara, jadi bersyukur. Haleluya. Ada amin. Ada amin saudara. Dulu takut, jadi juga sekarang kita percaya. Tadi pagi kita dengar satu khotbah dikatakan perkataan jangan takut itu saudara itu ada 365 hari. 365 kali saudara. Dan kita tahu bahwa 1 tahun itu berapa? 365 hari kan? Berarti setiap hari saudara tidak boleh takut. Kalau takut saudara damai sejahtera hilang. Kalau damai sejahtera hilang maka saudara hikmat Tuhan juga hilang. Rencana Tuhan juga hilang. Apa-apa yang saudara mesti juga lakukan juga hilang semuanya. Dan memang setan ini masuk dari ini. Tapi hari ini jangan takut. Coba bilang kanan kirimu. Jangan takut. Jangan khawatir. Haleluya. Hari ini, besok saudara apa? Jangan takut. Besoknya lagi, jangan khawatir. Besoknya lagi, jangan takut. 36 kali saudara. Saudara, Tuhan menjagamu. Nah inilah yang dikatakan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita belajar sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita juga bisa menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Ada amin? Ya, jadi saudara dulu pahit, sekarang bisa saudara.
ini memuji. Ya, ngomongannya itu enak didengar, manis didengar. Ya, kalau dulu ngomongnya tuh pahit terus. Aduh, nggak enak didengarnya juga nggak enak saudara. Ya, nah nyanyian baru adalah bukti kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita juga. Haleluya. Sekali lagi, engkau percaya kalau Tuhan juga akan mengerjakan ini. Yang ketiga, nyanyian baru itu saudara, itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Tadi dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan untuk memuji Allah kita katanya. Supaya katanya apa? Supaya orang menjadi takut. Nah, takut di sini bukan takut yang tidak suci saudara, tapi ini takut yang suci, takut akan Tuhan, sehingga mereka itu katanya apa? Memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi lewat sikap kita, respon kita, perbuatan kita ini juga adalah satu nyanyian ritme saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau saudara tahu menari itu saudara berpindah, ya, saudara orang menari itu nggak bisa cuman begini aja. Itu namanya baris, saudara. Kalau nari itu namanya berpindah, tapi saudara mengekspresikan sesuatu. Nah, nyanyian itu mesti seperti itu, saudara. Waktu orang lihat kamu nyanyi, saudara. Saya bertobat juga saudara. Waktu saya bertobat ada satu grup dari Amerika saudara. Karena waktu itu di gereja baptis ada grup. Satu grup itu saudara datang bernyanyi di gereja kami. Saudara tahu saudara. Mereka mukanya itu gak ada itu yang. Gak ada yang bingung gitu, gak ada. Ya, mereka kalau udah tampil di depan semuanya. Ngeliatin juga enak gitu loh saudara. Ya, coba lihat kanan kiri. Coba ngeliat, enak gak gue lihat muka lo gitu? Hah? Ini sesuatu yang mesti dimulai dari hati saudara loh. Muka kita sukacita itu mesti dimulai. Kalau saudara hatimu sedih, mukamu sedih. Semua hormon-hormonmu melakukan itu. Sedih, dia lagi sedih. Semuanya, urat-uratnya, saraf-sarafnya sedih. Ya, makanya orang-orang yang kayak begini jadi cepat tua saudara mukanya. Ya, cuma kalau saudara suka cita segala macam, itu otot-ototmu tuh kerjanya untuk ribuan saudara. Tapi kalau udah sedih hanya beberapa otot saudara. Makanya juga jadi kalau sedih terus lama-lama ototnya nggak dilatih, makanya susah. Jadi mukanya juga tua gitu loh saudara. Haleluya. Ya, berbahagialah saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan apa? Bersukacitalah. Bagaimana caranya untuk bersukacita? Bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Aduh, Tuhan Yesus luar biasa ya. Orang kalau hidup tanpa nyanyian, saudara bisa bayangkan loh, dunia ini kalau tanpa nyanyian, aduh, stres semua orang, saudara. Ya, lewat nyanyian orang bisa berpantun ria, berkasih-kasihan, bisa berkomunikasi. Dan saya percaya saudara, nyanyian daripada juga orang percaya yang berharap kepada Tuhan, itu merupakan nyanyian baru yang akan menjadi kesaksian buat orang lain. Ya, supaya katanya apa? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, itu bagian yang ketiga. Nyanyian baru menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Nah, ketika kita berubah saudara, orang lain akan melihat dan bertanya, apa yang membuat hidup kita berubah? Pasti itu. Pasti itu. Dan saya percaya saudara, dunia hari ini membutuhkan perubahan. Perubahan kepada arah yang lebih baik sudah tentu. Dan saya percaya ini. Ya, dan Tuhan sedang mengerjakan lewat saudara.
Hal-hal yang hari ini saudara yang kelihatan kayaknya mustahil. Tapi saudara percaya gak? Tuhan mau pakai saudara. Ya. Saya pernah dengar satu kesaksian saudara. Bagaimana hamba Tuhan ini saudara. Itu dipakai luar biasa sekali. Sampai hal-hal yang dunia ini gak tahu. Tapi saudara itu dibukakan. Haleluya. Dan setelah beberapa lamanya saudara, orang tuh baru menemukan, oh itu benar secara fisika katanya bisa ditemukan. Dan kalau saudara lihat semua bentuk penemuan itu ditemukan oleh banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara mau minta hikmat? Hari ini saudara akan juga dapatkan. Nyanyian baru kita ini sudah menjadi alat untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu. Orang melihat dirimu, mengagumi dirimu, sudah mereka bisa melihat bagaimana tangan Tuhan mengerjakan itu lewat hidupmu. Makanya saudara yang kita mesti jaga adalah kerendahan hati kita. Yohanes Pembaptis katakan katanya, supaya kita ini berkurang-kurang, tapi biar dia yang semakin juga bertambah-tambah di dalam hidup kita. Nyanyian baru ini saudara. Kalau saudara ini keluar dari hati, ya, dari hati yang sungguh-sungguh, saya percaya saudara, banyak orang akan menjadi takut dan percaya kepada dia. Haleluya. Ada amin? Ya. Daud adalah orang yang contoh nyata saudara. Dia pernah dikejar, dia pernah ditolak, bahkan juga pernah jatuh dalam dosa. Semua proses itu dia jalani dengan luar biasa. Tapi ia selalu kembali kepada Tuhan. Hari ini saudara, tidak ada kata terlambat. Kalau saudara juga menyadari apa yang Tuhan juga sudah bukakan, ayo balik lagi kepada Tuhan. Ya. Dan dari pergumulan dia saudara, lahirlah banyak mazmur kalau saudara baca di dalam kehidupan Daud ini. Ya. Dia pernah jatuh dalam dosa saudara. Ada satu lagu yang dia katakan katanya, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya. Ini apa ya? Satu pengalaman saudara. Dia tahu bahwa hidup ini tanpa roh Tuhan itu sia-sia. Maaf juga saudara, pada waktu itu dia tuh punya segala-galanya. Tapi saudara, dia mengakui tanpa rohmu Tuhan, aku gak bisa apa. Haleluya. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan berbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan berbaruilah batinku. Katakan apa? Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatan dan batinku. Saya tanya di sini, ada di antara kita yang gak ada kelemahan? Gak ada. Saya juga masih punya kelemahan. Tapi saudara, waktu engkau terbuka kepada Tuhanmu, kau terbuka kepada juga otoritas yang menjadi Bapa rohanimu, saudara, selalu ada pengampunan. Dan selama pengampunan itu ada, jangan engkau
ragu-ragu untuk datang. Semua kita belum sempurna. Kalau saudara juga mau belajar untuk juga tidak pernah terbuka, saudara akan semakin terpuruk ke dalam. Dan sampai satu titik saudara tidak bisa balik lagi. Dan Tuhan itu tidak ingin itu terjadi. Makanya Raja Daud sangat takut, saudara. Dan itu juga yang menjadi ketakutannya daripada Tuhan Yesus. Karena waktu dosa itu harus ditanggung di atas bahu dia, saudara. Dia hidup terpisah dari anak. Itu yang dia takutkan. Karena Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Tapi dia memang diutus tugasnya untuk itu. Karena tidak ada lagi satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena ini adalah tugas akhir dia, saudara. Dan memang saudara, dosa tidak boleh dikompromikan. Kita mesti berani terbuka. Waktu kita terbuka, nah di situ ada pemulihan. Haleluya. Boleh angkat tanganmu? Katakan, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan berbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan ketahuilah jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Taruhkan tanganmu di dadamu. Katakan ini dengan lebih sungguh lagi. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Amin Tuhan. Oh, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Saudara, kalau saudara sudah tidak bisa ada sukacita lagi, itu tandanya saudara, rohmu sudah mati. Kalau saudara juga sudah tidak ada lagi nyanyian di dalam juga hidupmu, itulah tandanya engkau sudah mati. Kalau engkau juga merasakan di dalam batinmu tawar, sudah tidak lagi bisa merasakan hidup ini untuk apa, saudara, itulah tandanya engkau sudah mati. Kau mesti balik ke Tuhan, direstorasi, diperbaiki lagi, karena hanya Dia yang bisa merestorasi kita. Dan waktu engkau datang dengan sepenuh hatimu, bahagia keselamatan yang hilang selama ini engkau akan dapatkan. Haleluya. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku,
dan amin, amin, amin. Katakan ini. Jangan dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Orang yang dibebaskan, saudara, adalah orang yang paling bahagia. Ya, kebebasan di dalam batinmu, kebebasan dalam pikiran, kebebasan di dalam beban yang selama ini. Wah, saudara, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan uang, dengan segala-galanya. Dan saudara, itu cuma hanya ada satu, di dalam Tuhan. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia merdeka. Dia ciptaan yang baru. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Saudara, ibadah kita ini adalah ibadah yang bukan cuma hanya present daripada hadir dirimu, fisikmu, saudara, tapi manusia rohmu yang Tuhan sedang membangun ini. Dan waktu engkau ngerti ini, percayalah, Tuhan ada di sini. Ada amin? Ya, nyanyian baru lahir itu dari hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Bahkan kalau kita ada di lembah sekalipun, saudara, kita bisa memuji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, hidup kita ini menjadi kesaksian buat banyak orang, saudara. Ya, dan saya percaya apa yang beberapa minggu yang lalu, saudara, saya katakan seni daripada orang Jepang itu yang namanya kintsugi itu. Bagaimana, saudara, dari bejana yang pecah itu, saudara, yang retak itu disambung kembali, dan itu diberi emas dalam setiap sambungannya, dan menjadi satu barang yang mahal. Dan saya percaya, saudara, Tuhan sedang memproses hidup kita untuk sesuatu yang lebih lagi, karena engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada amin? Saya akan akhiri, saudara, semua ini. Dan saya percaya nyanyian baru adalah suatu suara kehidupan yang sudah dipulihkan, ya, dengan emas kasih daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Coba nyanyikanlah nyanyian baru di mana saja, saudara. Tatkala engkau juga melewati daripada semua ini, itulah nyanyian baru buat hidupmu. Ya, supaya tatkala engkau nyanyikan itu, saudara, itu menjadi sesuatu nyanyian yang baru buat dirimu, buat orang yang melihatmu. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala.